Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofiyuddin, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, kelas B, nomor induk mahasiswa 2021 011010100066. Baik, di sini saya akan kembali menjelaskan tugas pendidikan kewarganegaraan yang bermaterikan Pancasila sebagai filosofis groundless. Pancasila sebagai filosofis groundless memiliki pengertian Pancasila sebagai filsafat atau filosofi dasar bangsa Indonesia. Gagasan mengenai filosofis groundless pertama kali dicetuskan oleh Soekarno dalam sidang Dokurusi Jumbi Susakai, Badan Pendidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI, hari ketiga. Soekarno menyebut Pancasila sebagai filosofis groundless atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila memiliki dua kepentingannya, yaitu Pancasila diharapkan senantiasa menjadi pedoman dan petunjuk dalam menjalani kehidupan sehari-hari, keseharian hidup manusia Indonesia, baik dari dalam keluarga, bermasyarakat maupun berbangsa. Pancasila diharapkan sebagai dasar negara, sehingga suatu kewajiban bahwa dalam segala tatanan kenegaraan, entah itu dalam hukum, politik, ekonomi, maupun sosial masyarakat, harus berdasarkan dan bertujuan pada Pancasila. Pancasila sebagai filsafat dasar atau filosofis groundless bangsa Indonesia. Istilah filsafat diambil dari bahasa Yunani, yaitu philos, yang artinya suka, cita, dan sophia, artinya kebijaksanaan. Jadi kata itu berarti cinta kepada keistimewaan. Pancasila sebagai filsafat dasar setidaknya dapat dijelaskan melalui aspek sebagai berikut. Yang pertama, aspek ontologis. Dasar ontologi Pancasila adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak, monopluralis. Oleh karenanya disebut juga sebagai dasar antropologis. Subjek pendukungnya adalah manusia, yakni yang berketuhanan, yang berperi kemanusiaan, yang berkesatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan. Pada hakikatnya adalah manusia. Yang kedua, aspek epistemologi. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya adalah suatu sistem pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila menjadi pedoman dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa, dan negara, tentang makna hidup serta dasar bagi manusia Indonesia, bangsa Indonesia, untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam hidup dan kehidupan. Yang ketiga, ada aspek aksiologi. Kehidupan manusia sebagai makhluk subjek, budaya, pencipta, dan penggerak. Nilai berarti manusia secara sadar mencari, memilih, dan melaksanakan atau menikmati nilai. Jadi nilai merupakan fungsi rohani jasmani manusia. Pancasila dalam hal ini menjadi nilai, sumber nilai, hakikat nilai, termasuk membingkai etika, ketuhanan, dan agama. Pancasila dalam kedudukannya sebagai kristalisasi nilai-nilai yang memiliki dan keyakinan keberadaannya oleh bangsa Indonesia. Telah dirumuskan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukannya yang demikian, Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia. Pancasila dalam kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber hukum dasar nasional menjadikan Pancasila sebagai ukuran dalam menilai hukum yang berlaku di negara Indonesia. Hukum yang dibuat dan berlaku di negara Indonesia harus mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hukum di Indonesia harus menjamin dan merupakan perwujudan serta tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai
yang terkandung dalam rumusan Pancasila sebagai tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan interpretasinya dalam tubuh Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Pancasila dalam posisinya sebagai sumber semua sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional berada di atas konstitusi. Artinya Pancasila berada di atas Undang-Undang Dasar 1945 jika Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi negara, maka Pancasila adalah kaidah pokok negara yang fundamental atau yang disebut dengan stats fundamental norm. Kaidah pokok yang fundamental itu hakikatnya dan kedudukan yang tetap, kuat dan tidak berubah bagi negara tersebut. Pancasila tidak dapat diubah dan ditiadakan karena ia merupakan kaidah pokok yang fundamental. Bung Karno menyebut Pancasila itu sebagai filosofis gondas atau fundamen filsafat, pikiran sedalam-dalamnya untuk kemudian di atasnya didirikan bangunan Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Secara yuridis formal berdasarkan pasal 37 ayat Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi sebagai hukum dasar memungkinkan adanya perubahan, namun Pancasila dalam kedudukannya sebagai kaidah pokok negara, stats fundamental norm, sifat tetap, kuat dan tak berubah. Stats fundamental norm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi. Ia ada terlebih dahulu sebelum adanya konstitusi. Pancasila sebagai stats fundamental norm diletakkan sebagai dasar asas negara, asas dalam mendirikan negara. Maka ia tidak dapat diubah. Hukum di Indonesia tidak membenarkan perubahan Pancasila karena ia sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional di Indonesia. Mengubah Pancasila berarti mengubah dasar atau asas negara. Asas negara. Kalau dasar atau fundamental dari negara tersebut diubah, maka dengan sendirinya negara yang diproklamasikan hasil perjuangan para pahlawan bangsa akan berubah atau tidak akan, sebab dasarnya atau fundamennya tidak ada. Menurut Ruslan Saleh, fungsi Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai yang pertama ideologi hukum Indonesia, yaitu kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia. Asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia. Juga dalam hukumnya, keberadaan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum kemudian kembali dipertegas dalam ketetapan MPR nomor 3/MPR/2000 tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 TAP MPR itu memuat 3 ayat, yaitu sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Sumber hukum dasar nasional adalah
Pancasila sebagaimana tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pengaturan TAP MPR di atas lebih memperjelas maksud dari istilah sumber hukum dalam sistem hukum di Indonesia, bahwa yang menjadi sumber hukum atau tempat untuk menemukan dan menggali hukum adalah sumber yang tertulis dan tidak tertulis. Selain itu, menjadikan Pancasila sebagai rujukan utama dari pembuatan segala macam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi tidak lagi ditemukan istilah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal ini memang tidak mengganggu keberadaan Pancasila sebagai norma dasar yang menginduki segala norma, tetapi tentu mengurangi supremasi dan daya ikat Pancasila dalam tatanan hukum. Dikatakan demikian karena nilai-nilai Pancasila seperti sebagai pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, dan cita-cita norma moral tidak lagi mendapatkan legitimasi yuridis, terutama sistem hukum modern sudah banyak dipengaruhi oleh aliran pemikiran positif, hukum yang hanya mengakui peraturan-peraturan tertulis. Untuk itu adalah suatu kekeliruan apabila tidak menerapkan secara eksplisit mengenai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Baik, untuk kesimpulannya, jadi Pancasila sebagai filosof Gonles itu memiliki pengertian Pancasila sebagai filosofi atau dasar bangsa Indonesia. Jadi sebagaimana Soekarno menyebutkan Pancasila sebagai filosofis Grundlas atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu Pancasila memiliki dua kepentingan. Jadi Pancasila ini memiliki dua kepentingan, yaitu Pancasila diharapkan senantiasa menjadi pedoman dan petunjuk dalam menjalankan keseharian hidup manusia di Indonesia, baik dalam berkekeluargaan, bermasyarakat, maupun berbangsa. Terus yang kedua, sebagai Pancasila diharapkan sebagai dasar negara, sehingga suatu kewajiban bahwa dalam segala tatanan kenegaraan, entah itu dalam hukum, politik, maupun sosial masyarakat, harus berdasarkan dan bertujuan pada Pancasila. Selanjutnya, Pancasila sebagai filsafat dasar. Istilah filsafat diambil dari Yunani atau philos yang artinya suka, cita, dan sophia artinya kebijaksanaan. Nah, jadi kata itu berarti cinta kepada keistimewaan. Pancasila sebagai filsafat dasar setidaknya dapat menjelaskan melalui ada beberapa aspek untuk dijelaskan melalui dasar filsafat, yaitu yang pertama aspek
ontologis atau yang disebut ontologi Pancasila adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak, monopluralis. Terus yang kedua ada aspek epistemologi. Dan yang ketiga ada aspek aksiologi. Dan yang mungkin ada 3 saja tadi aspek yang ada. Juga selanjutnya adapun kaidah pokok yang fundamental itu mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat dan tidak berubah bagi negara tersebut. Pancasila tidak dapat diubah dan ditiadakan karena ia merupakan kaidah pokok yang fundamental. Bung Karno menyebut Pancasila itu sebagai filosofis groundless atau fundamen filsafat. Pikiran sedalam-dalamnya untuk kemudian di atasnya didirikan bangunan Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Apabila memiliki kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.